Selamat datang, selamat berbahagia, salam sejahtera. Selamat datang di channel baru gua, dan langsung saja usah berlama-lama lagi di sini. Akan gua jelaskan alur kisah singkat bapak-bapak yang satu ini. Bapak Adolf Hitler. Siapa yang nggak kenal? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak pernah dengar dengan bapak satu ini? Dalang dibalik Perang Dunia Kedua, mastermind-nya, core of the core. Anjay. Jadi bapak ini tuh lahir di kota kecil di Austria pada tanggal 20 April 1889. Ya gitulah. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, Pak Adolf yang memulai masa sekolah menengahnya, masa dimana gejolak di hati sedang membara-baranya. Oh, aku suka seni. Kurasa aku memang ditakdirkan sebagai seniman. Lihatlah ini lukisan yang gue buat. Opo, kamu ingin jadi PNS? A few years later. Selamat siang Tuan, biarkan saya diterima di akademi ini. Negara ini membutuhkan seniman seperti saya. Lihatlah lukisan saya ini Tuan. Betapa hebatnya seni yang terkandung di dalamnya. Apa? Kamu ingin jadi arsitek? Tapi ini akademi seni, nak. Setelah ditolak sana sini ya kan. Setelah tidak ada yang menyukai lukisannya beliau ini ya kan. Akhirnya beliau ini bangkrut dan menjadi gelandangan. Nah, disinilah pemikiran bapak ini yang radikal mulai berkembang. こんな世界に生まれた人間は、死ぬ理由もなしに死ぬことができない。生きる理由に等しく、心が意味もなく死ぬことを認めてくれないからだ。こんな世界で正気を保っていられるのは、果たして正気と呼べるのだろうか。Tapi pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama pecah coy, dan beliau berdinas selama Perang Dunia Pertama. Nah, setelah Perang Dunia Pertama ya coy, bapak ini ditugaskan oleh atasannya untuk menyusup ke partai NSDAP, atau yang kemudian hari dikenal sebagai partainya Nazi. Tapi berkat kepiawaiannya dan karisma beliau ini, untung, akhirnya beliau diangkat menjadi eksekutif senior di partai ini. Dan sacet-sacet nggak pakai lama, jadilah pemimpin partai. Dengan pikiran dan kekuatan partainya, beliau pada tahun 1923 melakukan kudeta, tapi gagal dan membuat beliau ini dipenjara. Nah, di dalam penjara ini beliau menulis buku. Voilà, tous les cadeaux, ben voilà, c'est Noël, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, voir. Ah oui, c'est possible que je te l'ai donné. Ouais. Non, mais c'est Minecraft qui voulait. C'est mais... Il m'a dit Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Mais où t'as trouvé ça? C'est pas possible. Mais non, c'est pas pareil, c'est un jeu vidéo, Minecraft. C'est pour les gamins. C'est pas possible. Ya, buku Minecraft. Nah, setelah bebas, bapak ini lanjut lagi kampanyenya. Apalagi setelah Great Depression tahun 1929 yang membuat nama beliau semakin melambung tinggi. Ditambah status karismanya yang luar biasa, gak ada obat. Akhirnya beliau ditunjuk sebagai kanselir pada tahun 1933. Nah, pada saat beliau diangkat jadi kanselir ini, beliau semakin memperkokoh peran Nazi di pemerintahan dan menggulingkan oposisi-oposisi yang tidak sejalan dengannya. Nggak berhenti di situ saja. Beliau ini, bapak ini, juga memperkokoh militer Jerman yang sebelumnya disunat oleh sekutu. Ya mau gimana lagi, sebelumnya kan kalah Perang Dunia Pertama.
どうしてくれるんだ金ガキ。弁償できんのか。400万リラのスーツだぞ。わまたれたら。敵だなてめえ。何？敵か敵か敵か敵か敵かだ。うらうらうら。待てナランチャーミスター。こいつは敵ではないようだ。気絶してやがる。ただの罪のない一般人だぜこりゃ。本当かよ。やばいよ俺どうしよう。Bapak ini juga membuat peraturan yang intinya orang-orang Yahudi itu nggak boleh tinggal di Jerman dan nikah sama orang Jerman. Tahun 1935 adalah tahun beliau mulai menunjukkan keagresifannya, kekejamannya, kebrutalannya, di mana militer Jerman yang dinahkodai anjay oleh Hitler mulai kembali menunjukkan aktivitasnya. Mulai dari menginvasi Ceko, membuat perjanjian gencatan senjata dengan Uni Soviet, membuat kamp konsentrasi atau pekerja paksa yang dihuni oleh beberapa juta orang Yahudi, hingga menginvasi Polandia. Akibat invasi Polandia ini, Inggris dan Perancis membuat aliansi. Tapi ini nggak ngeberhentiin aktivitas bapak ini coy. Karena saat itu ekonomi Perancis dan Inggris masih belum terlalu pulih sejak Great Depression tahun 29. Ya bapak ini PDI dong. Yang ngapain pikir-pikir, yang penting gas air lah. Komandante, ada kiriman dari Nippon. Segera tanda tangan aliansi dengan Nippon. Akhirnya bapak ini membuat aliansi dengan Kekaisaran Jepang dan Italia yang kemudian dikenal sebagai Blok Poros. Setelah terbentuknya Blok Poros, Jerman langsung melanggar perjanjian gencatan senjatanya dan menginvasi Uni Soviet. Atas invasi tersebut, Uni Soviet langsung bergabung ke Blok Sekutu. Namun invasi Jerman gagal mencapai Moskow, ibu kota Uni Soviet, sebelum musim dingin datang. Jadi gue jelasin lagi sampai sini nih buat kalian yang masih bingung, masih belum paham. Blok aliansi atau blok sekutu itu diisi oleh Inggris, Polandia, Prancis, dan Uni Soviet sebagai kekuatan sentralnya. Sedangkan blok Axis atau blok poros diisi oleh Jerman, Jepang, dan Italia sebagai kekuatan sentralnya. Tapi semuanya berubah setelah babak satu ini nih ikut Perang Dunia II. Siapa lagi kalau bukan Amerika? Dan dengan minimnya kemajuan di medan perang oleh tentara Jerman, membuat bapak satu ini semakin bergantung kepada obat-obatannya. Nah, di tahun 1944, setelah pasukan Uni Soviet yang dipimpin bapak Stalin memukul mundur tentara Jerman di front timur, dan di front barat, pasukan sekutu berhasil mendarat di Prancis Utara. Akhirnya membuat para petinggi Jerman kala itu merasa bahwa kekalahan Jerman tinggal menunggu waktu saja. 何しやがるんだ。ああ。どうしてくれるんだ金ガキ。弁償できんのか。400万リラのスーツだぞ。わまたれたら。敵だなてめえ。何？敵か敵か敵か敵か敵かだ。うらうらうらうらうら。待てナランチャーミスター。こいつは敵ではないようだ。気絶してやがる。ただの罪のない一般人だぜこれ。本当かよ。やばいよ俺どうしよう。 Nah, sampai sini alur cerita bapak ini akan dihadapkan dengan 3 ending yang berbeda. Ending-ending ini kami rangkum dan pilih berdasarkan pandangan dan penelitian kami sendiri. Jadi mohon maaf bila tidak sesuai dengan ending-ending lain yang tidak kami sebutkan. Ending ini merupakan ending yang dipercaya keakuratannya oleh banyak sejarawan dan tokoh-tokoh kala itu. Untuk mendapatkan ending ini, saat tentara pasukan sekutu mengepung Jerman, tepatnya ibu kota Jerman, Berlin,
Hitler harus pergi ke ruang bawah tanah atau bunker, dan di sana beliau menembakkan pistol. Ya tahulah di mana. Setelah itu tentara yang lain membakar jasadnya sesuai dengan wasiat beliau. Untuk mendapatkan ending ini, bapak-bapak ini harus pergi dari Jerman sebelum tentara sekutu menduduki Berlin dan pergi ke Garut. Lalu beliau menikah dengan pribumi di sana. Berdasarkan dengan penelitian-penelitian yang ada, beberapa foto yang menunjukkan bahwa beliau menikah dengan pribumi dan mengganti namanya. Di ending ini sebenarnya beliau selama ini hanyalah klon dan dikendalikan oleh beliau yang asli dari Garut.